Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazril Aditya Manjulu dari kelas Rasitrido nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi AIK 1, yaitu mengenal Islam. Pembahasan pertama ialah latar belakang. Pada dasarnya setiap manusia itu hidup tidak lepas dari sebuah adanya agama. Sebab agama ialah merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib dan supranatural. Begitupun juga dengan Islam. Islam merupakan agama yang memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. Baik dari sudut kitab, Islam memiliki kemurnian, baik itu dalam teks maupun dalam isi kandungannya. Nah, di sini kita mengetahui yaitu Al-Quran dan hadis yang benar. Al-Quran dan hadis merupakan pencerminan dari dalam diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kedua yaitu apa itu pengertian Islam. Ada dua pendapat cendekiawan Muslim dalam memberikan pengertian tentang Islam. Yang pertama, menurut Syahrul I-Azhar Kairo almarhum Muhammad Shaltut, memberikan pengertian tentang Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan menugaskan beliau untuk menyampaikan agama Islam tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak seluruh umat manusia untuk senantiasa memeluk agama tersebut. Yang kedua yaitu dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah memberikan pengertian agama ada dua, yaitu yang pertama, agama yakni agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah sahih berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk melakukan kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Pengertian yang kedua ialah agama adalah apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaran nabi-nabinya berupa perintah, larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Bertolak pada dua pendapat yang tadi, dalam memberikan pengertian apa itu Islam, menurut kami pribadi lebih menekankan pada isi ajaran Islam yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu tersurat maupun itu tersirat di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, untuk para pengikut beliau diperintahkan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga yaitu sumber ajaran Islam. Di dalam sumber ajaran Islam terdapat dua pedoman, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis dan as-sunnah. Al-Quran merupakan bentuk definisi, bentuk pengertian dari apa yang difirmankan oleh Allah. Di dalam Al-Quran terdapat firman-firman Allah yang senantiasa untuk membuat manusia menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Quran itu juga sebagai bukti kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan cara diwahyukan kepada beliau. Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur. Al-Quran pertama kali diturunkan itu didapatkan dan dituliskan di mushaf, pada mushaf-mushafnya. Dalam Al-Quran terdapat 5 prinsip, yaitu pertama ketauhidan atau keesaan Allah, yang kedua janji dan ancaman Allah, yang ketiga petunjuk dan tata cara beribadah, yang keempat jalan dan tata cara untuk mencapai kebahagiaan, dan kelima sejarah atau cerita umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua setelah Al-Quran yaitu hadis dan as-sunnah. Hadis dan as-sunnah merupakan sumber kedua pedoman dan petunjuk hidup umat Islam setelah Al-Quran. Nah, hadis dan as-sunnah ini adalah segala yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun pengakuannya. Para ulama sepakat bahwa as-sunnah dapat berdiri sendiri dalam menetapkan apa itu hukum Islam. Kekuatan hukum berasal dari as-sunnah sama dengan kekuatan hukum yang berasal dari Al-Quran.
dan menjadi sumber kedua setelah Al-Quran, sumber Islam kedua setelah Al-Quran, dan wajib kita patuhi dan kita laksanakan. Karena di dalam as-sunnah dan Al-Quran, di dalam as-sunnah dan hadis ini merupakan gagasan penjelas apa yang tidak ada di Al-Quran dijelaskan di dalam hadis dan as-sunnah. Yang keempat yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam terbagi menjadi 3: akidah, ibadah, dan akhlak, atau biasa kita disebutnya dengan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pokok ajaran tersebut diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, bangunan pokok, dan perabotan rumah tangga. Nah, dari ketiga rangkaian tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh pondasi. Pondasi itu sama kayak akidah dan iman. Merupakan bangunan yang paling pertama atau pondasi yang kokoh. Ketika pondasi itu kokoh, maka segala perbuatan yang akan mengguncang tersebut pasti tidak akan pernah musnah. Yang kedua yaitu bangunan pokok, ibadah atau Islam. Ibadah harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan, ketundukan, berdoa, menyerahkan diri, dan sholat. Dan ketiga ialah perabotan rumah tangga. Itu sama kayak akhlak atau ihsan. Dapat berupa ucapan atau perbuatan. Terkait ucapan, maka ada 2 jalur komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dengan Tuhan dan komunikasi horizontal, baik itu dengan alam dan manusia. Baik, itulah materi yang saya pernah dapatkan dan pahami di dalam P2KK Rashid Ridho angkatan 13. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.